Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudan, negeri di timur Laut Afrika yang pernah disebut harapan baru demokrasi, kini terjerumus ke dalam salah satu perang saudara paling kelam abad ke-21. Sejak April 2023, pertempuran antara Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) telah menewaskan puluhan ribu orang dan memaksa lebih dari 10 juta warga mengungsi, menjadikannya krisis pengungsian terbesar di dunia saat ini. Namun tragedi ini bukan sekadar bentrokan dua jenderal. Ia adalah kisah panjang tentang revolusi rakyat yang dikhianati, ambisi kekuasaan yang mengorbankan harapan, dan pertarungan geopolitik yang menjadikan Sudan medan perebutan pengaruh di jantung Afrika Timur. Akar konflik ini berawal dari revolusi Desember 2018 sampai April 2019, ketika jutaan warga turun ke jalan, menuntut diakhirinya kekuasaan diktator Omar al-Bashir yang telah berkuasa selama 3 dekade. Setelah rezim tumbang, lahirlah Dewan Transisi Sipil Militer yang diharapkan menjadi jembatan menuju demokrasi penuh. Namun harapan itu runtuh pada 25 Oktober 2021, ketika militer di bawah pimpinan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan melakukan kudeta terhadap pemerintahan transisi. Sementara itu, pasukan RSF di bawah komando Hamdan Dagalo, Hemedti, memperkuat kekuatan ekonominya melalui kendali atas tambang emas dan perdagangan lintas perbatasan. Pada 15 April 2023, konflik bersenjata meledak di Khartoum dan menyebar cepat ke Darfur, Kordofan, dan Gezira. Dua sekutu revolusi itu pun berbalik menjadi rival, dan warga sipil menjadi korban utama kekerasan tanpa perlindungan hukum dan tanpa memiliki tempat yang aman. Warga sipil dimusnahkan tanpa sebab yang jelas. SAF mewakili militer formal yang menguasai institusi negara dan armada udara. RSF berakar dari milisi Janjaweed, kelompok yang dituding melakukan kejahatan perang di Darfur awal 2000-an. Meski tampak berlawanan, keduanya sesungguhnya lahir dari sistem kekuasaan lama yang sama, sistem yang menempatkan senjata dan sumber daya di atas rakyat. Pertarungan mereka bukan demi ideologi, melainkan demi kendali atas ekonomi perang, perdagangan emas, dan legitimasi politik. Konflik brutal yang menyasar warga sipil ini tak bisa dilepaskan dari jejaring geopolitik regional. Menurut laporan PBB 2024, BBC Investigations, dan CNN Africa Desk, ada indikasi kuat bahwa jaringan ekspor emas dari wilayah Darfur, yang sebagian besar dikuasai RSF, terhubung dengan entitas dagang di Uni Emirat Arab. Aset inilah yang diduga menjadi sumber utama pendanaan RSF dalam perang berkepanjangan. Sementara itu, Mesir dikenal memiliki hubungan erat dengan SAF, baik secara politik maupun militer. Kedekatan ini dibangun atas dasar kepentingan keamanan Lembah Nil, stabilitas perbatasan, dan kekhawatiran terhadap bangkitnya kelompok Islam politik di kawasan. Kedua negara itu membantah keterlibatan langsung, namun hubungan mereka memperlihatkan realitas yang sulit dibantah. Perang di Sudan telah berubah menjadi arena proksi, tempat kepentingan modal dan keamanan regional saling bertubrukan di tubuh satu negara. Allahu Akbar. Sudan hari ini menjadi cermin dari neokolonialisme abad ke-21. Penjajahan yang dijalankan melalui suplai senjata, investasi sumber daya, dan kendali ekonomi perang. Selain Uni Emirat Arab dan Mesir, Amerika Serikat, Arab Saudi, Rusia, hingga kelompok bersenjata lintas, batas turut memperumit lanskap konflik. Sudan menjadi arena proksi yang penuh kebrutalan. Sementara itu, rakyat Sudan menanggung penderitaan paling parah. PBB menyebut kekerasan terhadap etnis Masalit di Darfur Barat sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk dalam 2 dekade terakhir. Ribuan warga terbunuh, ratusan desa hangus, dan jutaan orang hidup di kamp pengungsian yang penuh penyakit dan kelaparan. Kedua pihak bersenjata telah dituduh melakukan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, pembunuhan warga sipil, penyerangan fasilitas medis, hingga kekerasan seksual massal. Dewan HAM PBB dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyerukan penyelidikan independen agar pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban. Tanpa keadilan, perang ini hanya akan menjadi preseden suram bahwa kekuasaan boleh membunuh tanpa hukum, dan dunia hanya menonton.
Tragedi Sudan bukan sekadar konflik internal. Ia adalah cermin global yang memperlihatkan bagaimana dunia masih tunduk pada logika senjata, bukan pada nilai kemanusiaan.